satu tim yang masih ngikutin pakai motor kan? Ada. Ya enak, mereka dia masih kena macet di depan tuh. Dia berhenti, jaga jarak. Nah, tiba-tiba nggak lama kemudian di pinggir jalan gue lihat si cewek berbaju merah ini diturunin di jalan sama mereka. Apa sih, Mas? Loh, ceweknya turun? Loh, turun di pinggir jalan? Loh, mobil cowok lo jalan lagi. Ikutin. Lah, berarti ini cewek ngapain ya diturunin di sini ya? Loh. Kenapa sih ditinggal di sini? Pacar aku kayak gitu sih, Mas. Padahal sama aku gak kayak gitu deh. Ya berarti dia nggak cinta sama lo. Tapi dia... Ya cewek lain aja dikasih mobil, harusnya sama ceweknya juga minimal sama. Mobil Reka berhenti di sebuah rumah yang kita nggak tahu itu rumah siapa. Lalu tiba-tiba keluar dari rumah tersebut seorang wanita dan itu adalah mobilnya berhenti di sini. Ini rumah siapa ya? Gak tahu, aku belum pernah kesini. Oh, belum pernah kesini? Belum pernah. Dia parkir di sini, dia mau kemana nih kira-kira nih? Loh, itu siapa? Kakaknya tadi kan? Itu kakaknya. Reka. Itu ibu-ibu siapa? Itu ibunya Reka. Ibunya Reka. Nah itu cowok? Aku gak tahu, Mas. Nah ini rumah siapa pertanyaannya? Gak tahu, ini rumah siapa juga. Aku belum pernah kesini. Tim pengintai suruh turun. Apa tuh? Loh. Itu yang tadi, Mas Uya. Kok ada cewek itu lagi sih? Cewek yang tadi baju biru, lo ngapain sini? Tim pengintai turun. Tim pengintai turun. Masih jalan, masih jalan. Sebentar deh, Mas. Ya lu dari mana sih Mas? Lu lari kan tadi kan lu suruh tunggu di kantor tadi. Ya gue ikutin nih. Ikutin kemana ya tadi? Nah itu gue ikutin, dia kesini Mas. Terus dia tuh kasih sesuatu tuh kayak plastik hitam. Oh sebelum sini. Oh gitu tadi, yang dari kantor tadi itu? Iya. Plastiknya apaan ya, Mas ya? Oke, ya udah. Sekarang lu satu udah kita deh. Sama ada penyadap biar kita bisa dengar suaranya. Nggak boleh gue kirim ya Mas. Iya. Oke, lo di situ ya. Lo ambil ada yang ketahuan. Batalin pernikahannya, Mas. Loh, ini berarti mereka sekongkol atau mungkin merencanakan buat pernikahannya batal? Tahu, Mas, aku gak nyangka, Mas. Buat apa sih? Kenapa sih kamu cinta tuh segitunya banget? Aku juga harus ngobrol dulu sama kita. Gak bisa buat apa? Demi masa depan kamu. Oh, ibu apa ngomong, bener kan? Ibunya cowok kamu itu sama si cewek baju biru ini deket banget dia tuh, udah kayak Aku tuh udah besar, aku dewasa, aku bisa tahu mana yang benar mana yang enggak kok. dan ini adalah cewek yang direstui oleh keluarga mereka. Tapi Mas, si cowoknya sih kayaknya belain dia, Mas. Nah, kamu tahu nggak nih cowok baju hitam siapa nih? Nggak tahu, Mas. Kalian pakai apa kan? Telur busuk. Zaman sekarang kakak masih percaya dengan kalian pakai telur busuk lah. Pakai apa lah, Pak? Kamu juga percaya, Pak? Ya udah, bisa semuanya. Gak usah bahas lagi telur busuk. Dia masuk ke dalam. Tuh, berarti intinya nih rumah orang yang baju hitam ini nih. Kok ikut-ikutan kakak sih, Mbak? Udah. Ini nanti tinggal tamuin aja, maka aroma busuknya akan hilang. Dibilang ini untuk menghilangkan bau. Artinya mereka ini juga ngalamin hal yang sama sama kamu. Mereka diteror juga dong. Tapi kalau aku sih curiga sama baju biru tadi, Mas, karena tadi kan tim juga bilang dia sempat ngebagiin kayak kantong plastik ke beberapa orang. Mungkin aja dia bayar orang suruhan untuk neror klien kita dan juga neror orang tuanya mungkin, Mas. Ini kita nggak tahu nih siapa yang meneror itu. Apakah ada hubungan dengan cewek yang tadi baju merah yang di showroom tadi? Ya, apakah cewek yang baju biru ini? Kalau kamu kan duga kan kakaknya Reka yang nggak suka sama kamu. Tapi kita lihat keluarga ini juga kayaknya menerima hal yang sama nih. Itu Ijal jangan terlalu dekat dong, nanti ketahuan mencurigakan dong. Mas, yang baju merah, ngapain dari tadi saya lihat di situ? Tuh nah kan, aduh. Ya, masih jalan. Ijal mundur. Lo ngeles, dia datang ke tempat lo, dia nanya ke tempat lo. Lo ngeles aja, ngeles. Siapa kok? Kalau Mas, Lalu mereka pergi keluar bertiga. Reka, kakaknya Reka dan ibunya Reka di satu mobil dan juga wanita tadi. Kita ikutin. Udah deh, nanti keburu tambah. Oke, itu tuh cowok kamu pergi. Tuh. Tapi yang lain ikut juga tuh. Oke, mereka pergi bareng ke satu tempat nih. Gue nggak tahu kenapa nih. Oke, udah jelas kakaknya Reka
Ya, ibunya Reka sama cewek ini mereka pergi ke satu tempat nih. Mau pergi kemana kita nggak tahu. Ikutin aja. Ikutin aja. Ikutin. Kita maju dulu, jangan sampai ketahuan. Mobil kita kayaknya udah ketahuan nih. Pelan-pelan, jaga jarak. Ternyata mobil mereka mengarah pulang ke rumah Reka. Cewek tadi dan ibunya masuk ke dalam rumah, namun dia balik ke rumah ini lagi. Berarti emang cuma pulang doang. Pulang berarti. Tapi mereka emang tinggal sama ibunya, tinggal sama kakaknya. Iya. Ya udah sih, menurut gue nggak ada yang salah ya. Loh, Mas, itu ngapain ya, Mas? Lu naburin apa ya? Soalnya dari rumah yang tadi, ketemu cowok baju hitam tadi, pulang ke rumah nabur-naburin ini. Jangan-jangan ini adalah sesuatu yang dikasih sama cowok, ya, yang cowok yang tadi baju hitam tadi ya? Itu dukun apa sih tadi cowoknya? Berarti bisa jadi bukan kakaknya Reka yang neror kamu. Karena dia sendiri menaburi benda di depan rumahnya itu mungkin untuk menangkal yang ada yang namanya guna-guna. Berarti bener nih, Mas. Jadi cewek itu yang guna-gunain aku, Mas. Lo belum tentu. Iya, tapi udah kebukti. Ya udah, aku mau tanya aja sama dia langsung. Aku mau turun ya, biar tahu yang sebenarnya. Yaudah. Tapi kamu jangan emosi ya. Saat Ita nanya sama kakaknya, kakak lagi ngapain? Nyolot lah si kakak. Loh, Kak. Kakak ngapain, Kak? Nabur-nabur. Apaan sih, Kak? Aduh, masalah aja. Mau ngapain lo ikut-ikutan? Kamu lagi ngapain nih di sini? Kamu lagi ngapain? Nabur-nabur apa ini? Mas mau ngapain? Enggak, ya saya mau tanya, itu nabur-nabur apa? Enggak apa, ini buat penangkal aja. Hah? Penangkal apa? Keluarlah Reka, ibunya Reka dan cewek tadi dari dalam rumah. Keluar rumah. Mas, cewek ini siapa? Enggak, dia mau dikenalin sama mama aku. Bentar, Be. Jangan. Iya. Lu siapa ya? Aku pacarnya Reka. Lu masih ngejar-ngejar dia, setahu gue udah putus deh sama Reka. Apa tahu lo dia udah Iya, putus? setahu gue dia udah putus deh. Siapa Oke, bilang yang apa, mau Mak? putus? Bilang putus siapa? Reka. Oh, tahu. Jadi ini cewek yang kere itu ya, yang ngorotin kamu. Iya, emang. Dengar, kamu tahu diri ya, tahu diri dikit ya. Mbak juga ngomongnya jangan sembarangan. Mbak, dengar, derajat sama Reka tahu diri ya, tolong ya. Ya itu sudah melet. Udah kak, malu. Lihat ya, aduh bajunya aja nih, aduh kayak orang. Mbak jangan gitu dong, Mbak. Jangan gitu dong, Mama. Yang tak akan bisa menghapus sang pedih. Aku terjodohin sama mama aku. Mereka kan gak setuju sama kamu. Jadi tolong please kasih aku waktu sebentar aja. Ini bukan siapa-siapa. Tinggalin cewek ini apa enggak? Udah tolong dong aku. Apaan sih? Biasa ini cowok aku ya. Ya. Lu gak usah ngejar-ngejar. Mending kamu yang pergi. Aku ceweknya. Kamu siapa? Kamu siapa? Biasanya kamu cewek murahan ya. Itu lebih suka aku daripada kamu. Oh iya? Beda banget ya kamu ya. Maksudnya sekarang kamu pergi dulu, nanti aku jelasin ya. Cewek itu keterlaluan dia bilangnya. Nanti aku jelasin. Tapi Mas, Tapi kalau saya yakin Reka ini acting. Dia bilang ke Ita itu cuman bilang katanya untuk meyakinkan ibunya bahwa dia dijodohin. Menurut saya sih cuman meredam emosinya Ita doang. Kalau saya sih yakin Reka itu player. Dia sama Ita iya, sama cewek itu juga mau gitu. Aku sayang sama kamu, Kak. Aku sayang sama kamu. Aku benar-benar sayang sama kamu. Ini terpaksa. Ya, ini terpaksa. Supaya mama aku tuh yakin nama aku aja. Dia mau minta waktu berapa lama buat nyelesain semua ini? Jadi itu maksud tadi tuh cewek itu siapa? Aku Itu cewek lo. Pokoknya percaya sama aku ya. aku juga punya hati. Aku juga gak terima kayak gitu. Ya. Udah. Cewek. Ini lu pulang. Aduh, maksudnya apaan sih lo ya? Cewek gak tahu diri, pergi lo. Iya, kita pergi. Jadi itu keterlaluan. Kalau feeling gue sebagai perempuan, gue tetep feeling banget bahwa si cewek berbaju biru inilah yang meneror telur busuk ke Ita dan keluarganya Reka. Kenapa sama kamu? Minta waktu, dia sayangnya sama aku. Bilangnya kamu percaya sama dia. Kalau gue sih nggak percaya dia begitu ya. Aku sih percaya, Mas. Ah, maksudnya apa? Lo percaya lo? Cewek-cewek gampang dibohongin ya? Ya enggak, tapi kayaknya dia tulus, Mas. Tulus dari mananya sih? Ya kelihatan dia bela-belain banget loh. Walaupun semuanya udah nentang, dia tetap. Jadi menurut dia tadi dia dijodohin mamanya dan dia terpaksa buat sekarang biar mamanya seneng dulu deket sama dia. Iya, dia bilang gitu. Lo dikadalin lo. Gimana dong, Kak?
Beberapa hari kemudian kita pun balik lagi ke rumahnya Ita. Nah di situ sesampainya gue dan Mas Uya di depan rumahnya Ita, gue lihat sama kejadiannya seperti beberapa hari sebelumnya. Nah tapi kali ini tuh lebih ekstrim yang gue lihat. Tuh, ini ada apa nih? Ada apa nih? Ibu kok ini? Ini apa nih? Ada apa ini? Hah? Ini apa, Ibu? Ibu ya. Jadi ini kerjaannya lo ya, ha? Bikin malu-maluin aja, ini buat apa lo kayak gini? Hah? Enggak. Bu, usir aja nih. Lo nggak berani bikin maluan kayak gini aja. Ya alasan ibu ngusir dia tuh apa? Karena dia udah main guna-guna di sini. Ya buktinya apa? Buktinya apa? Iya, ada guna-guna. Aku nggak main pelet, Bu. Tapi saya curiga ada keterlibatan kakaknya Reka ini sama warga di situ. Kok dia bisa muncul di antara warga? Padahal kan rumah mereka kan jauh. Rumah kakaknya Reka dengan rumahnya Ita jauh. Ngapain dia ada di sini? Iya. Nah sekarang Mbak ini kan kakaknya Reka ya? Iya. Ngapain ada di sini ya? Usir dia. Loh, ngapain? urusannya Ya, sama Mbak Ita. ngapain Aku Mbak? salah apa sama kakak? Kok kakak tega banget sih, Kak? Ngejar-ngejar adek Mbak. Ya, Adeknya mau nggak sama dia? Nggak ada. Oke, nggak. Jangan-jangan Mbak ini mempengaruhi ibu-ibu ini dengan berita-berita bohong supaya orang-orang tetangganya bisa kesel sama dia ya? Ini pasti ada dalangnya di balik semua ini. Udah, kalian jangan mau lagi jalan ke sini tahu. Buat apa sih nanti kalian terangga kayak begini? Iya. Bawa aja kita makan. Pergi sana, pergi sana. Gimana sih tadi? Itu tuh Mas tuh lihat tuh Mas. Si kakaknya Raka tuh kayak ngomporin si warga biar mereka ngusir aku. Aneh kok kakaknya Reka ada di sini, padahal kan dia tinggal di sini kan? Ya maka dari itu Mas, aku juga bingung. Bikin jalan-jalan. Tapi Mas, aku Kenapa? masih pakai sandal Mas. Oke, gini aja, sepatu kamu jangan turun, warga udah mau ngepung mobil kita tuh. Nia, lo tur bisa turun ngambil sepatu dia di rumah dia ya. Oh my god. Ya, lo ngambil sepatunya. Jangan dia yang turun. Ya tuh, biar dia turun. Tuh, warga mau ke mobil kita tuh. Yuk jalan-jalan. Nia, lo ambil sepatunya ini. Lalu kita pergi ke kafe tempat kita akan mengetes kesetiaan Reka. Kita punya penggoda, kita akan menjebak Reka di situ, kita akan melihat dia setia atau tidak, playboy atau bukan. Oke, itu di dalam sini sudah ada penggoda, ya. Penggoda kita nih yang pakai baju biru ini, dia sudah beberapa waktu ini berhubungan dengan cowok lo, dan mereka akan janjian di sini hari ini. Loh, kok pakai janjian segala sih Mas? Loh, emang tugasnya penggoda kita adalah mengetes kesetiaan cowok lo. Nanti kita lihat kalau kita merayu kira-kira pacar kamu tergoda atau setia sama kamu. Tapi emang harus ya pakai Iya. seksi kayak gitu juga Kak? Ini mah menurut saya nggak seksi, biasa-biasa aja. Cuman ibaratnya kamu bisa lihat kan di sini udah ada kamera, udah ada alat penyadap, kita bisa lihat dari sini. Oke, ini cowok lo datang nih. Oke, dia nyari-nyari penggoda kita yang mana nih? Karena mereka belum pernah ketemu nih, baru cuma telepon-teleponan doang. Oke, dia nyamperin penggoda kita. Halo. Apa ya? Mas Reka ya? Halo, apa kabar Mas? Ya, Dari mana tadi? aku banyak kerjaan banget. Jadi hari itu aku sibuk, banyak klien yang udah mencoba ketemu sama aku. Oh, kayaknya sibuk banget ya. Iya. Aku mau pesen apa? Mau makan, minum apa? Aku pesenin ya? Tunggu. Enggak. Jangan kamu dong yang pesan. Kenapa? Aku yang melayani kamu. Oke deh. Ya kamu nggak bisa. Oke, lu tanya deh. Jadi gimana tawaran aku soal kerja sama kita, Mas? Terus gimana tuh, Soal kerja Mas? sama kan sebetulnya penggoda kita ini Soal awalnya kerja sama itu yang aku tawarin kerja kamu sama. itu loh Mas. Kerja sama yang mana, Sayang? Baru pertama kali ini ketemu udah manggil saya. Sayang. Yang selama ini kita udah teleponan, udah whatsappan, inget gak sih? Soalnya kalau melihat muka kamu tuh aku lupa semuanya gitu. Bohong, lupa semuanya. Lihat tuh. Aku tuh sebenarnya suka banget Mimi, cuma sayang banget di sini nggak ada yang menu-menu mie kayak gitu. Tadi kamu kan pesennya apa? Ya bisa sih. Iya, tapi bukan dulu. Atau kita mau pindah tempat aja ya? Pindah aja yuk. Nggak usah. Aku lagi pengen cakalang. Ikan cakalang. Cakalang? Masa kamu nggak tahu cakalang sih, yang? Iya tahu sih ikan cakalang kan? Cakalang atau 50 tahun lagi. Wah, Caca. Kenapa emang orang lucu? Ya tapi cowok aku tuh nyebelin Ya, Mas, aku nggak. Iya, nyebelin. Gue juga ketawa karena ngeliat dia nyebelin banget. Tapi yang penting bisnis kita deal ya mas? Iya, itu gampang. Deal itu gampang. Pokoknya kamu ya nikah sama aku ya. Kamu udah pernah ke Brazil belum? Oh, Brasil. Gini, belum. Kamu udah pernah? Belum pernah. Kamu udah pernah ya? Brazil? Kamu belum pernah? Belum.
Aku juga belum sih, tapi aku udah berhasil membuat kamu jatuh cinta sama aku. Ini kata-kata sih benar-benar luar biasa sih. Ya, bener kan? Kamu suka kan sama aku kan? Bukannya pemuda kita dipegang. Pegang-pegang. Tapi emang cowok aku yang keganjenan mas selama ini Tuh, mas. ini cowok yang mau lo nikahin nih. Aku boleh save foto profil kamu gak sih? Buat apa sih? Aku mau kirim ke NASA, biar di sana mereka pada tahu kalau ternyata ada yang lebih indah dari bintang-bintang di langit sama bulan-bulan sekalian. Serius? Ini cowok lo nih. Emang dari fisiknya aja, dari mukanya udah gue ngeliat ini emang wah gombalan sejati nih cowok lo. Karena yang indah-indahnya itu cuma ada di kamu aja. Oh, masa sih? Selalu ciptakan air mata. Kayaknya Mas Uya mesti belajar gombal nih sama dia. Iya, gue gombalin siapa tapi Kucing kali. Kenapa kamu? Aku lagi tepuk nyamuk. Ternyata kalau aku pikirin, nyamuk tuh sama kayak kamu. Maksudnya bersamaan sama nyamuk maksudnya? Ngeganggu konsentrasi aku tuh nggak? sama-sama mengganggu konsentrasi. Tapi gila sih ini. Udah deh mas, gak usah mancing-mancing lagi. Dulu, ke mana? Kita labrak ke dalam dan saat kita labrak mereka ini dia nggak ngelawan. Apa-apaan dia? Kamu ngegombalin dia kan? Kamu ngajak-ngajak dia mau liburan lah, mau bulan madu lah, mau nikah lah. Apaan? Oke ya. Padahal kamu gak pernah ya Apa? Lu mau bilang ngomong aku apa? kayak gitu. Lo mau ngomong apa? Ya, iya emang dari kemarin. Oke, lo pikir dia siapa? Ya dia tim kita, dia penggoda kita. Bukan nipu, cuma ngetes kesetiaan kamu. Aku kecewa sama kamu, mas. Aku udah percaya sama kamu. Enggak, ini nggak lucu aja. Jadi kesannya kok. Emang gak lucu ya? Emang gak lucu? Dan mereka pergi ninggalin kita kejar. Tapi pas saat di depan kafe, dari luar muncullah kakaknya Reka. Lo kok bisa muncul di tempat ini? Mau kemana? Mau kemana kamu? Mau kemana? Kamu ngapain sih sama perempuan siapa aja nih? Kamu kan udah kejodohin, tau nggak? Kamu ngapain sih? Udah ini. Kamu begini. Udah hari ini udah bener-bener Mbak, tapi aku masih suka pacarnya dia, Mbak. Ini aku kasih lo. Kamu nggak usah bilang. Mas, dengerin aku dulu, Mas. Apa urusan? Apaan sih? Siapa yang bilang saya itu nggak suka sama kamu? Tapi kamu masih buntutin aja. Naik mobil, cepetan naik mobil. Naik mobil, kamu tenang dulu. Naik mobil. Kita ikutin mobil mereka. Dan ternyata mobil mereka mengarah ke rumahnya Reka. Mas, ini tuh arah ke rumah cuminya aku deh, Mas. Iya ya kemarin kan ini ya. Nah, Iya. sekarang kakaknya narik dia pergi, terus mereka pulang ke sini buat apa nih? Oke, kita jaga jarak. Tapi kenapa buru-buru ya, Iya tuh kakaknya lari-lari gitu loh. Iya, kayak ada apa gitu loh. Hah? Yaudah kita turun aja, Mas. Yakin loh? Yaudah kita harus tahu deh ada apa deh. Yuk. Sampainya kita di rumahnya dia, kita lihat di dalamnya rumah itu ada. Mas, apaan sih ini? Kamu mau tunangan sama orang, Mas? Sama cewek ini, Mas? Kamu nih ngapain sih? Kan tadi kan udah saya bilang, kamu jangan kemari-kemari. Kenapa kamu kemari sih? Ini hari tunangannya dia. Aku tuh pacarnya dia. 3 minggu lagi aku mau nikah, Kak. Kata siapa dia tuh mau nikah sama tunangannya dia sekarang? Kamu bener-bener gak punya hati, Kak. Kamu tega banget, Kak. Mereka harus tunangan. Ini loh, udah sudah cincin buat dia loh. Tapi mereka pacar aku, Bu. Oke, dan kemarin ya, lo bilang ke dia, waktu lo narik dia, ya, lo bilang katanya lo terpaksa. Tapi emang saya terpaksa, Mas. Maksudnya apa nih, Rek? Sampai akhirnya kita lihat itu ada bapak-bapak marah dan kita baru tahu ternyata itu adalah bapaknya dari Rika, cewek yang ada di situ. Pak. Saya mohon nih, Pak, bentar aja, Pak. Kamu kok nggak nolongin ibu ini? Tarik dia dong. Tiba-tiba ada orang rame-rame teriak dari depan rumah. Gara-gara lu ya, tuh. Dari kan kabur tau gak tunangannya dia. Kamu itu masalah aja sih. Pergi kamu dari sini. Dulu tuh ya.
bikin dapur orang sengaja tau gak lo? Itu siapa manggil-manggil Bella tuh? Aja tau gak lo bikin masakan itu aja. Ada apa tuh? Itu siapa tuh? Kak, itu siapa, Kak? Loh, lo itu bukan tetangga lo di sini? Iya, Mas. Itu tetangga aku, Mas. Mereka ngapain kok bisa tahu? Datengin rumah Bella, datengin rumah Reka. Dari mana mereka bisa tahu? Padahal mereka kan bukan tetanggaan, jauh rumahnya. Hah? Cowok yang mana? Itu bos. Yang kita kejar itu. Bu, Oke. Bu, ini ada apa, Bu? Bu, ini ada apa, Bu? Oke, tahan dulu. Ibu kesini ngapain, Bu? Kita cuma minta kita uang sama Bella. Emang minta uang sama Bella? Emang apa? Oke, dijanji sama Bella untuk dikasih uang. Kasih uang. Untuk? Karena kita sudah disuruh untuk Mengusir dia? Ya. Dibohongin? Kita kecewa karena Bella mengingkari Iya. janji. Bohong. Ini kerjaan kamu kan? Dan tiba-tiba pandangan saya tertuju kepada seseorang yang berada di antara kerumunan warga tersebut. Ada laki-laki yang memakai baju hitam, pakai tutup kepala, pakai masker. Dan itu laki-laki yang kemarin kita lihat di rumah misterius tersebut. Loh, tunggu. Sini. Oh ini saya kenal mas. Siapa ini? Siapa? Ini waktu saya ke rumah dia ngasih beras buat katanya sih ngawurin apa ke kakak saya sama ke ibu saya. Iya kan? Iya kan mas? Siapa? Ya kamu jadi sebetulnya siapa kamu? Saya cuma orang biasa aja mas. Disuruh sama Kamu bukan dukun, bukan orang pintar. Jadi ini kerjaan kamu kan? Maksudnya apa kak semua kak? Gak suka karena apa? Karena semuanya orang susah. Karena apa kak? Ya, kenapa? Kak, kamu tega Kenapa banget, kalau Kak. semua ini gua yang kerjain, ha? Buat pisahin dulu sama dia. Kalau aku ngurusin hidup kakak. Kenapa gua ngelakuin itu semua? Karena gua semua miskin tau gak lo? Kenapa? Hubungannya apa? Kak, dengar, Kak. Kalau dia menikah sama aku, Kak. Sama dia, Mas. Iya. Kalau dia Nikah sama dia. Saya sama ibu saya gak bakalan Apa? hidup tenang. Dan Emang- semuanya harta diambil sama dia. Kakak tuh matre, emang dari dulu. Oke, jadi ibaratnya keluarga kamu ini yang membiayai adalah kamu. Kamu tulang punggung keluarga. Terus kalau emang dikawin sama yang tadi, karena dia orang kaya. Jadi nggak mungkin morotin maksudnya dia. Oke, sekarang intinya, oke, kamu yang punya pilihan. Kamu sebetulnya cinta nggak sama aku? Cinta, aku cinta. Tapi memang aku minta maaf. Kalau memang ya aku minta maaf sayang, aku minta maaf. Aku memang tergoda atau apa. Cuman kalau rasa sayang sama kamu tuh emang bener-bener. Sekarang gini kakak udah terlalu mencampuri urusan aku. Karena sayang aku tuh sebenarnya emang buat dia kak. Sekarang kakak udah enggak mau denger kak. Maaf. Kakak mau memang pergi kak. Lu lihat ibu, lu kalau ngusir gua apa terus sama ngusir ibu ya? Enggak, ibu tetap di sini, mama tetap di sini. Tapi kakak pergi dari rumah. Kalau lu ngusir gua, lu suruh ibu juga. Terus kenapa? Ya, gue sih juga kasihan sebenarnya sama Reka. Dia berusaha menyenangkan, membahagiakan, dan nurutin apa kata orang tuanya. Tapi sebenarnya itu berlawanan sama keinginan hatinya. Hatinya tuh sebenarnya cuma cintanya sama Ita. Mama, aku minta maaf kalau memang aku seperti ini, Mama. Cuman aku memang sayang banget. Mamaku pernah bilang hidup adalah pilihan. Jadi kita baru tahu ternyata ini adalah ulah kakaknya. Jadi Reka ini sebenarnya memang masih cinta sama pelapor kita. Cuman memang tadi terpaksa karena ulah kakaknya jadi selama ini tidak ada guna-guna. Itu fitnah aja. Ya. Ternyata semua orang bayaran kakaknya juga. Ya udahlah, oke. Dan kalau begitu kita udahan dulu ya, saya Wia. Dan saya Nesa. Sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu.